Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel KM Story. Pada kisah kali ini Mimin ada sebuah cerita kisah nyata yang ditulis oleh Kak Doni Permana. Cerita ini diberi judul Terikat Kematian, Seluruh Keluarga Mati Disantet. Cerita ini masih anget ya, karena baru dikirim kemarin sore. Mimin minta tolong ke sahabat ya untuk meng-share video ini. Terima kasih. Sebelum masuk ke ceritanya, Mimin doakan sahabat pendengar saya selalu dan lancar rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, langsung saja kita masuk ke ceritanya dan selamat mendengarkan. Terlihat seorang pria berusia 45 tahun dan anak lelaki yang berusia 17 tahun sedang berguling-guling di atas ranjang ruang unit rawat darurat di salah satu rumah sakit daerah, menahan rasa sakit yang teramat sakit karena luka bakar di seluruh tubuhnya. Kedua tubuh ayah anak ini hampir hangus seluruhnya. Sampai-sampai wajahnya tak bisa dikenali lagi. Neng, seorang perempuan berusia 43 tahun, hanya bisa berdiri menatap melihat suami dan anaknya menjerit-jerit menahan rasa sakit. Suami dan anaknya terbakar karena kecelakaan kerja. Seharusnya sang suami selamat, tapi saat mendengar anaknya masih terjebak di dapur, Dede langsung masuk ke dalam restoran kembali yang tengah terbakar hebat untuk menyelamatkan anaknya yang masih terjebak. Namun, meskipun bisa keluar dan menyelamatkan anaknya, seluruh tubuh mereka berdua gosong hangus karena luka bakar. Mendengar keluarganya kecelakaan, Neng segera bergegas ke rumah sakit tempat anak dan suaminya dirawat, yang ternyata di saat Neng sampai, keduanya tengah menahan sakit sakaratul maut. Belum sempat dokter memberi penanganan lebih di UGD, ayah dan anak tersebut menghembuskan nafas terakhirnya. Disaksikan oleh Neng yang baru saja sampai di rumah sakit. Kesedihan teramat dalam menyelimuti hati Neng sebagai istri karena harus ditinggalkan anak dan suaminya secara bersamaan. Setelah mengurus surat-surat kedua jasad yang sudah terbujur kaku dan tidak bisa dikenali lagi karena luka bakar, dibawalah ke rumah duka untuk segera dikebumikan. Setelah jasad sampai di rumah duka, ibu, bapak, adik Neng bernama Cucu 42 tahun, adiknya satu lagi Hera 40 tahun, langsung memeluk tubuhnya Neng untuk sedikit menenangkan hatinya yang tengah terluka. Setelah dimandikan, dipakaikan kain kafan dan disolatkan selesai, kedua jasad tersebut langsung dikebumikan dan keluarga pun kembali lagi ke rumah meninggalkan dua jasad yang sudah dikubur. Tapi, setelah keluarga kembali ke rumah duka, hal mengerikan kembali terjadi. Siti yang berusia 70 tahun ibunya Neng tiba-tiba tidak sadarkan diri. Setelah beberapa saat pingsan dan di saat tersadar matanya melotot sambil melihat dengan seksama seluruh keluarganya. Tumpu ludes marane kabeh pasti paeh, ucapnya sambil menuju ke seluruh keluarganya dengan mata melotot. Setelah berucap, perut Siti yang kurus seketika membesar dan terus membesar, melebihi seorang ibu hamil yang mau melahirkan. Teriakan kesakitan terus diucapkan Siti sambil memegang perutnya yang tiba-tiba membesar sangat besar, bahkan sampai seperti mau meletus. Seluruh keluarga langsung menangis histeris menyaksikan ibunya yang tengah menahan kesakitan. Suami Cucu segera meminta bantuan ke para tetangganya untuk segera dibawa ke rumah sakit. Namun, setelah mobil siap dan Siti hendak dibawa ke rumah sakit, saat hendak dipopong 4 orang pria dewasa tidak bisa mengangkat tubuhnya, dan mereka yang mencoba mengangkat terhempas beberapa meter dari tubuh Siti. Siti yang tadinya terlentang tiba-tiba duduk dengan tatapan tajam ke seluruh keluarganya. mati semua. Setelah berucap itu, Siti tidur tengkurap dengan perut yang sangat besar. Semua keluarga teriak histeris ketakutan karena di saat ibunya tidur tengkurap, cairan berwarna hitam kemerahan meletus di punggung ibunya. Selain air yang seperti darah yang muncrat dari punggung Siti yang pecah, gumpalan rambut, silet yang sudah karatan, paku-paku yang sudah karatan,
Keris-keris berukuran kecil berserakan di punggung Siti. Bahkan ada kertas yang dibungkus menggunakan kain. Siti pun meninggal dunia setelah punggungnya pecah. Kesedihan dan ketakutan langsung menyelimuti keluarganya Eneng setelah ibunya meninggal dunia dengan hal yang tak wajar. Pengumuman kematian pun diberitakan kembali di kampung tersebut, membuat para warga berkumpul kembali di rumah Neng untuk berbelasungkawa atas kematian ibunya. Dan di hari itu pula, Siti dikuburkan di samping kuburan suami dan anaknya Neng. Tak ada yang aneh saat proses penguburan selain para warga yang membicarakan kematian keluarganya Neng, apalagi kematiannya Siti dengan hal yang tak wajar. Di keesokan harinya, cucu dan suaminya mendatangi salah satu orang pintar yang disarankan tetangga dan keluarganya. Namun, setelah sampai di rumah orang pintar yang dituju, mereka berdua malah diusir. Keluarga kalian telah terikat kematian. Jika saya ikut campur maka saya juga akan mati. Ucap orang pintar tersebut, dan dengan terpaksa mereka berdua pulang kembali, meskipun keduanya memohon untuk dibantu. Mereka berdua pun kembali ke rumah dengan hati gundah karena tidak mendapat jawaban dan bantuan yang diinginkan. Tapi sesampainya di rumah, cucu dan suaminya sangat terkejut melihat anaknya sedang histeris menahan kesakitan di ruang tamu. Nia yang berusia 13 tahun sedang menahan sakit di area perutnya yang sangat membesar. Ya Tuhan, anakku. Ucap sang ayah langsung merangkul anaknya. Kepala Nia dibaringkan di paha ayahnya. Kamu kenapa, Nak? Ucap sang ayah sambil menangis. Paeh kabeh, jawabnya sambil melotot. Jangan takutin ibu, Nak. Ucap ibunya sambil menangis. Nia muntah cairan putih bening keluar sangat banyak dari mulutnya. Bahkan ada kelabang, belatung, cacing keluar dari muntahan Nia yang kedua kalinya. Cairan kental berwarna hitam kemerahan keluar dari muntahan yang ketiga kalinya. Dan setelah dilihat dengan seksama, banyak sekali paku dan silet yang sudah karatan di muntahannya. Sedangkan di muntahan yang keempat, Nia memasukkan tangan ke dalam mulutnya. Kemudian tangannya ditarik keluar sambil menarik gulungan rambut yang sangat panjang, dipenuhi silet dan paku yang menempel di gulungan rambutnya. Kemudian Nia mengembuskan nafas terakhirnya dan perutnya seketika mengempes menjadi normal kembali. Tidak, Tuhan, mengapa hal ini terjadi pada aku dan keluargaku? Apa salah kita, Tuhan? Teriak cucu terduduk histeris sambil menjambak rambutnya sendiri. Bu, sadar Bu, Eleng. Ucap sang suami. Hantu, hantu! Teriak istri sambil menunjuk ke arah dapur rumahnya. Eleng Bu, Eleng. Suaminya melepaskan anaknya yang sudah meninggal dan merangkul istrinya yang histeris. Istrinya terus saja berteriak hantu dan melepaskan pelukan suaminya, lalu berlari keluar rumah saking takutnya. Cucu tertabrak sepeda motor karena tidak melihat kanan dan kiri. Cucu terluka sangat parah di bagian kepala dan meninggal dunia di tempat. Motor yang menabraknya pun melarikan diri setelah melihat korbannya yang ditabrak kejang-kejang. Ibu dan anak pun meninggal di hari dan waktu yang hampir bersamaan. Kabar duka pun diumumkan kembali dan setelah kedua jasad selesai setiap prosesnya, kedua jasad tersebut kemudian dikuburkan di samping kuburan ibunya. 5 kuburan baru berjajar rapi di pemakaman kampung tersebut. Para warga sangat keheranan akan kematian yang menyelimuti keluarga duka. Kesedihan yang menyelimuti keluarga Eneng berubah menjadi rasa takut. Setelah kematian keluarganya yang di luar logika dan secara tiba-tiba, kini keluarga berkumpul di rumah bapaknya Neng. Takut hal tak diinginkan terjadi kembali pada keluarga mereka. Siang pun berganti malam, di saat semua keluarga yang terlelap tidur di ruang tamu.
Tepat jam 2 dini hari, sang bapak tiba-tiba terbangun dari tidurnya sambil mengigau. Iya, Bu. Sang bapak tiba-tiba bangun dari tidurnya dan berucap demikian. Bapak mau kemana? Tanya Hera yang ikut terbangun. Ibumu mau buang air kecil. Air di embernya habis. Minta bantuan Bapak untuk nimbahin air di sumur. Jawabnya sambil berjalan pergi ke dapur. Ya, bangun. Ucap Hera membangunkan suaminya. Kenapa? Bapak mau nimba air malam-malam disuruh ibu. Suami segera bergegas pergi ke dapur, yang ternyata mertuanya tidak ada saat dicek ke dapur. Bapak nggak ada. Ucapnya kembali ke ruang tamu. Barusan itu beneran pergi ke dapur. Jawab Hera yang bangun dan pergi ke dapur. Setelah dicari, di WC pun tidak ada. Apa jangan-jangan? Kata Hera kepada suami dan suami pun berpikiran sama. Dan benar saja, Bapak Hera sudah meninggal di dalam sumur, terikat oleh tambang untuk menimba airnya. Bapak! Teriak Hera di atas sumur. Hera dan suaminya pun menarik tambang yang mengikat bapaknya di dalam sumur. Namun Hera terpleset saat menarik dan ikut terjatuh ke dalam sumur. Sebelum menabrak tubuh bapak yang terikat di dalam, Hera terbentur beberapa kali, kurang lebih 6 meter jaraknya, dan Hera pun tenggelam. Suami Hera berteriak meminta tolong, dan para tetangga pun datang untuk menolongnya. Saat diangkat ke permukaan sumur, kedua tubuh anak dan bapak tersebut telah tak bernyawa. Dan di pagi harinya kabar duka diumumkan kembali. Para warga menguburkan 2 jasad ayah dan anak. Kini 7 kuburan baru berbaris rapi. Neng, suami Hera dan suami Dede terus menangis histeris di atas 7 kuburan baru keluarganya. Lebih baik kalian pulang ke rumah masing-masing. Saran salah satu warga sambil pergi meninggalkan mereka bertiga yang tengah meratap. Sedikit penjelasan. Rumah Neng, cucu, Dede dan bapaknya bersebelahan. Suami Dede dan Hera pulang kembali ke rumah orang tuanya, dan Neng sekarang tinggal di rumah mertuanya. Kini 4 rumah tersebut kosong tak lagi diisi. 3 bulan kemudian, kabar duka datang dari keluarga suaminya Dede kepada Neng, yang mengabarkan bahwa suami Dede telah meninggal karena sakit yang tak wajar. Dan di bulan keempat, kabar duka kembali datang. Suaminya Hera meninggal karena kecelakaan. Motor yang dibawanya jatuh ke dalam jurang di saat mau mengunjungi anak perempuannya yang sedang menuntut ilmu agama yang jauh di pedalaman tempatnya. Di bulan kelima, Neng pun meninggal dunia dengan sakit yang sama. Perutnya tiba-tiba membesar. Setiap kali muntah, kadang yang keluar cairan putih bening, cairan merah pekat, kelabang, cacing, paku, dan silet. Neng dikuburkan bersama keluarganya yang telah meninggal duluan. Sedangkan suami Hera dan suami Dede dikuburkannya di kampung mereka masing-masing. Kini yang tersisa dari keluarga tersebut hanyalah Felisa, perempuan berusia 17 tahun yang tengah menuntut ilmu agama di salah satu pondok pesantren yang berada di luar provinsi rumahnya berada. Setiap setahun sekali, sebenarnya semua santriwati pulang ke rumahnya masing-masing. Namun di lebaran tahun 2000 itu, selain tak ada keluarganya yang menjemput pulang, sang kiai tidak mengizinkannya untuk pulang. Seakan kiai sepuh pimpinan pondok tersebut tahu hal yang telah dialami oleh keluarganya Felisa. Dimulai saat ini, kamu tidak saya izinkan pulang. Ayah dan ibumu telah pergi ke tempat yang jauh. Kini kamu adalah anak saya. Semua keperluanmu sekarang menjadi tanggung jawabku. Sehingga saatnya tiba, kamu harus tetap berada di sini untuk menuntut ilmu agama, seperti cita-cita ayah dan ibumu. Jelas kiai saat waktu lebaran mau tiba. Emangnya kenapa dengan orang tuaku? Tanya Felisa sangat sopan. Kelak jika saatnya tiba, kamu pasti tahu. Setelah mendapatkan penjelasan dari kiai,
Felisa menuruti semua ucapannya dan kejanggalan terjadi pada diri Felisa. Kini, setiap tidur dia selalu bermimpi sangat menyeramkan. Selalu datang sosok bertanduk 8 di kepalanya dengan tubuh tinggi besar dan dipenuhi bulu yang lebat. Sosok tersebut selalu membunuh Felisa, tapi setelah dibunuh dari mimpinya, Felisa selalu terbangun kembali, hanya menjadi sebuah mimpi buruk yang sangat menyeramkan. Hari berganti hari, bulan terus berganti, begitupun tahun terus berganti. Kini usia Felisa 25 tahun dan telah menuntut ilmu agama selama 8 tahun lamanya. Dan di awal Ramadan tahun 2005, Felisa diizinkan pulang oleh sang kiai. Sah, kini saatnya kamu pulang. Apapun yang telah terjadi kepada keluargamu, pasrahkan kepada Tuhan yang Maha Segalanya. Ucap kiai melepas kepergian muridnya pulang. Insya Allah kiai, jawab Felisa yang sama sekali belum tahu akan kondisi keluarganya. Setelah berpamitan, Felisa pun pulang kembali ke kampung halamannya dan masih berpikir ibu dan ayahnya masih ada. 3 kilometer berjalan kaki dari pondok pesantren untuk bisa sampai ke jalan raya yang ada kendaraan umumnya. Baru selangkah Felisa melangkahkan kaki keluar dari pondok. Sosok hitam berbulu dan bertanduk berdiri di bawah pohon besar. Bukannya ketakutan dan kabur berlari, Felisa malah menghampiri sosok tersebut. Tapi anehnya, sosok tersebut malah menghilang di saat dia menghampirinya. Sebenarnya siapa makhluk ini? Kenapa selalu ada di mimpiku dan berusaha membunuhku? Dan kini, di saat aku pulang ke rumah, makhluk ini menampakkan wujudnya secara nyata. Tapi, aku tidak takut, ada Tuhan bersamaku. Bisiknya dalam hati di bawah pohon besar sambil menginjakkan kaki ke tanah seakan kesal. Dan Felisa pun melanjutkan perjalanan pulang. Singkat cerita, Felisa telah sampai di jalan umum. Setelah menunggu beberapa saat, mobil yang ditunggunya pun melintas. Mobilnya berhenti di Terminal X kan? Tanya Felisa ke supir sebelum menaikinya. Iya Neng, naik. Jawab supir. Naiklah Felisa ke dalam mobil Elf dan duduk di bagian tengah dan mobil pun melaju kembali. Setelah beberapa saat melaju, mobil pun berhenti, lalu menaikkan penumpang perempuan dan pria parubaya. Kemungkinan itu suami istri. Namun kondisi perempuannya sangat mengkhawatirkan. Mata sangat buram, mata yang sangat pucat, tubuh yang sangat kurus, dipenuhi luka borokan di seluruh tubuhnya. Bahkan wajahnya pun dipenuhi borok. Boleh ikut duduk? Pinta pria kepada Felisa. Oh iya silakan. Jawab Felisa membolehkan perempuan tersebut duduk di sampingnya. Ibu mau kemana? Tanya Felisa sambil mengusap tangan perempuan yang dipenuhi luka borok. Kamu gak jijik pegang tangan ibu? Kenapa harus jijik bu? Ya mudah-mudahan barangkali dengan diusap oleh aku luka ibu sembuh. Setelah berucap demikian, borok basah yang memenuhi tangan perempuan tersebut seketika kering dan perlahan kulitnya terkelupas. Warna kulitnya pun berganti menjadi merah. Penyakit ibu, ucap perempuan sangat terkejut. Alhamdulillah, ibunya bawa air minum gak? Ini ada, ucap suami sambil menyodorkan botol air. Felisa pun membuka tutup botolnya, kemudian membaca doa-doa yang telah dikuasainya saat mondok. Setelah beberapa saat membaca doa-doa, botol air pun diberikan kembali ke perempuan tersebut. Coba diminum dan diusapkan ke wajahnya ibu. Bismillah. Air pun diusapkan ke wajah perempuan yang dipenuhi borok dan diminum sebagian. Seketika borokan di wajah perempuan tersebut mengering dan perlahan mengelupas sendiri. Ternyata bukan hanya wajahnya tapi seluruh tubuh yang dipenuhi borok itu mengering dan bekas boroknya mengelupas sendiri. Saat itu juga perempuan tersebut sembuh dari penyakitnya. Alhamdulillah,
Sebenarnya ibu dan suami mau pergi ke rumah sakit untuk berobat, tapi hanya capeknya saja. Bolak-balik tak kunjung juga sembuh. Alhamdulillah, Bu. Jawabnya, perempuan dan pria tersebut terus-terusan berterima kasih kepada Felisa. Singkat cerita, setelah perjalanan memakan waktu berjam-jam, mobil pun sampai di suatu terminal. Setelah membayar ongkos, Felisa pun menaiki sebuah bus untuk bisa sampai ke kotanya. Dan perjalanan pulang pun dilanjutkan. 2 hari 1 malam, perjalanan untuk bisa sampai ke rumahnya. Hingga akhirnya Felisa sampai di depan rumah orang tuanya. Ya Tuhan, apa sebenarnya yang telah terjadi kepada keluargaku? Ucapnya berdiri terpaku melihat kondisi rumah orang tuanya sambil meneteskan air mata. Teras rumah sangat kotor dan plafon rumah dipenuhi sarang laba-laba. Bu, Pak, Feli pulang. Ucapnya di luar pagar rumah, namun tidak ada jawaban. Felisa pun ke rumah kakak, adik, dan rumah kakeknya, yang ternyata kondisi rumahnya sama, seakan tidak ada kehidupan. Kemudian dia kembali ke rumah ibunya dan membuka pagar rumahnya, lalu membuka pintu rumah yang ternyata tidak terkunci. Aroma bau busuk bangkai dan bau amis yang sangat menyengat keluar dari dalam rumah saat pintu terbuka. Felisa langsung terbatuk-batuk mencium aroma bau tersebut, namun tidak menghalanginya masuk ke dalam rumah. Tanpa keraguan dan ketakutan, saat itu juga dia membersihkan seluruh rumah ibunya. Dan di saat mengepel lantai teras depan rumahnya, Felisa dilihat salah satu tetangga rumahnya. Namun anehnya, tetangga tersebut segera bergegas pergi tanpa menghiraukan keberadaan Felisa, seakan ketakutan. Tapi setelah beberapa saat, tetangga tersebut balik lagi bersama warga lainnya. Assalamualaikum, ucap Felisa sopan memberi salam kepada tetangga yang menghampirinya. Waalaikumsalam, jawab salah satu tetangga terbata-bata. Kamu siapa? Kok berada di rumah ini? Saya Felisa, anaknya Ibu Hera, baru saja pulang dari menuntut ilmu. Ya Allah Felisa, cepat-cepat keluar dari rumah, ucap tetangga perempuan. Felisa pun keluar rumah dan langsung dipeluk oleh salah satu tetangga perempuan. Ada apa ini sebenarnya? Berarti selama ini kamu gak tahu akan hal yang telah dialami keluargamu. Felisa hanya menggelengkan kepala. Semua keluargamu telah wafat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. jawab Felisa menangis seakan tak percaya. Kamu yang tabah, Fel. Kirain kita kamu juga sudah tiada. Maksudnya semuanya telah wafat begitu? Kakek, nenek, ibu, bapak, dede, suami dan anaknya, Neng beserta anak suaminya, semuanya telah wafat. Tapi kenapa bisa semuanya? Jadi semua rumah mereka kosong karena yang punya telah meninggal. Iya. Di mana makam keluargaku? Diantarlah Felisa ke makam keluarganya. Ya Allah, ucap Felisa menangis saat membaca nama nisan-nisan keluarganya. Felisa pun langsung mengirim doa-doa untuk keluarganya. Kenapa keluargaku meninggal semua? Saya tidak tahu pasti kenapa mereka bisa meninggal dalam waktu yang hampir bersamaan. Yang pertama meninggal anak dan suaminya Eneng karena terbakar di tempatnya bekerja. Terus disusul nenekmu, tiba-tiba perutnya membesar. Dan di keesokan harinya disusul Dede dan anaknya. Dede tertabrak, sedangkan anaknya muntah paku, silet, dan rambut. Kemudian di malam harinya disusul kakek dan ibumu yang jatuh ke dalam sumur.
Lalu Neng pun meninggal setelah beberapa bulan berlalu di rumah mertuanya dengan penyakit yang sama. Perut tiba-tiba membesar dan muntah belatung ke lapang. Untuk suami dan bapakmu, kita tidak tahu penyebabnya. Jelas singkat tetangga. Ya Allah, apa salah keluargaku? Lebih baik kamu malam ini nginep di rumah kita. Jangan tidur di rumah ibumu. Dan besoknya lebih baik kamu pulang ke kakek atau nenek bapakmu. Terima kasih sarannya. Tapi Feli akan mengisi lagi rumah ibu. Tapi Insya Allah gak apa-apa. Feli pun ingin tahu kebenarannya. Jikapun harus meninggal, Feli ikhlas. setelah berziarah kubur, Feli pulang kembali ke rumahnya. Siang pun berganti malam. Listrik rumahnya telah diputus oleh PLN. Jadi penerangan malamnya hanya menggunakan lilin. Dapur, ruang tamu, dan kamarnya telah terang karena tersinari cahaya lilin. Namun di saat dia hendak menunaikan sholat isya di kamarnya, saat memakai mukena, tiba-tiba angin berhembus sangat kencang ke dalam kamarnya. Lilin di ruang tamu dan dapur pun telah mati. Dan lilin yang menyala di depan sajadah Feli pun hampir mati karena angin yang tiba-tiba berhembus entah dari mana datangnya. Kamu jangan mati, nanti sholatku makruh hukumnya kalau gelap. Bukannya takut, Felisa malah berucap demikian, tak menghiraukan angin yang tiba-tiba berhembus entah dari mana dan memilih melanjutkan sholatnya. Allahu Akbar. Feli mulai melaksanakan sholat dengan mengangkat kedua tangannya. Ular hitam seukuran kaki pria dewasa melintas di depan sajadahnya. Tapi Feli terus melanjutkan sholatnya dengan khusyuk. Cahaya lilin yang bergoyang berhembus oleh angin seakan memati. Dan di saat bangun dari sujud, tiba-tiba bayangan hitam mendekat cahaya lilin di depan sajadahnya sholat. Wajah yang sangat menyeramkan menampakkan wujudnya. Kepala dipenuhi tanduk, mata merah menyala, lidah menjulur panjang, dan taring yang sangat tajam terlihat jelas oleh Feli yang sedang sholat. Namun, hal itu tidak menghalangi sholatnya. Ia tidak ketakutan sama sekali, lebih memilih melanjutkan sholatnya. Di rakaat kedua saat berdiri, tiba-tiba wanita berambut panjang menampakkan wujudnya. Kepalanya di bawah dan kakinya di atas. Wajah dipenuhi belatung, bola mata yang tinggal satu, tak juga dapat menakuti Feli sholat. Dan banyak sekali anak kecil yang mengelilingi sajadahnya tempat sholat. Kelabang berukuran sangat besar juga menampakkan wujudnya. Hingga akhirnya sholat Feli pun selesai. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Doanya setelah sholat membuat semua penampakan tersebut menghilang. Dan Felisa pun membuka kertas yang diberikan Kiai Sepuh sebelum pulang. Setelah dibuka, ternyata itu adalah doa-doa untuk membinasakan jin yang mengganggu dan zolim kepada manusia. Panas, ampun. Terdengar bergema suara tanpa wujud di ruang tengah. Rumah Felisa pun bergetar sangat hebat seperti ada gempa. Jangan bunuh kami, tidak. Setelah selesai membaca doa-doa, suasana mendadak hening. Mungkin mereka jin yang mendiami rumah karena telah lama kosong. Bisik Feli dalam hati, kemudian tertidur pulas di atas sajadah. Tepat jam 2 dini hari, Feli terbangun karena sudah terbiasa untuk sholat malam dan mau sahur. Lilin pun dibawa ke ruang tamu, yang ternyata saat keluar kamar, Feli terkaget melihat seluruh keluarganya termasuk ibu dan bapaknya berdiri dengan keadaan terikat di bagian lehernya. Ayah, ibu, dan seluruh keluargaku telah tenang di alam sana karena mereka meninggal dalam keadaan syahid. Aku ikhlas mereka telah tiada. Tapi jika kalian ingin menzolimiku, kalian semua akan rasakan sendiri akibatnya.
ucapnya sambil mengembuskan nafas panjang dan meneteskan air mata. Seketika sosok yang menyerupai orang tua dan seluruh keluarganya yang sudah meninggal menghilang. Duk, 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 duk. Suara langkah kaki begitu bergema di luar rumah. Pintu rumah pun terbuka lebar dengan sendirinya dan angin berhembus sangat kencang. Kilatan petir saling menyambar, seakan tidak lama lagi turun hujan sangat deras. Kau adalah tugas terakhirku. Saatnya kamu mati menyusul mereka. Suara bergema di luar rumah. Mati jika Tuhan menakdirkanku untuk mati saat ini. Jawabnya bukannya takut ataupun kabur. Felisa malah duduk bersih-dekat menghadap pintu sambil membaca doa-doa yang telah ia pelajari. Berani sekali bocah ingusan menantangku. Ilmumu tak sebanding denganku. Namun, Feli tidak menghiraukan ucapannya. Dia terus membaca doa-doa yang ia bisa. Felisa terbatuk darah dan muncrat dari mulutnya. Dan hidungnya pun mimisan mengeluarkan banyak darah. Kemudian Felisa tidak sadarkan diri. Selama 5 hari Felisa pingsan. Alhamdulillah, Pak. Felisa sudah siuman. Seorang perempuan sudah sepuh berucap di saat Felisa membuka matanya. Yang ternyata ia adalah istrinya Kiai Sepuh. Alhamdulillah. Jawab Kiai Sepuh. Yang ternyata Kiai Sepuh, istri dan beberapa santrinya menyusul Felisa ke rumahnya. Semua baik-baik saja. Ikhlaskan juga semua yang telah terjadi. Maafkan semua kesalahannya. Maksudnya Pak Kiai? Tanya Feli yang belum paham. Sekarang, kamu pergi silaturahmi ke rumah kakak-kakekmu. Di sana, kamu akan tahu kebenarannya. Baik, Kiai. Singkat cerita, setelah kondisi Feli membaik, di keesokan harinya Feli pergi mengunjungi rumah kakak-kakeknya. Betapa kagetnya Felisa saat tiba di rumahnya, karena begitu banyak teriakan kesakitan dan tangisan di dalam rumah. Segera Feli masuk ke dalam rumah, yang ternyata semua keluarga kakak-kakeknya tengah kerasukan jin. Ada yang memanjat dinding, satu persatu yang kerasukan diobati oleh Feli. Semua jinnya dikeluarkan oleh ia sendiri. Betapa kagetnya Feli melihat kondisi kakak-kakeknya yang tengah terbaring di ruang tamu sambil menjerit-jerit menahan sakit. Mulutnya terus-terusan muntah darah, bahkan sesekali keluar kelabang, cacing belatung, paku, silet, dan gumpalan rambut dari mulut hiung dan telinganya. Perutnya sangat besar, seakan mau melahirkan. Kedua kaki dan tangannya pun sangat bengkak biru. Ya Allah, Kek, ucap Feli yang duduk di sampingnya, kemudian membaca doa-doa. Maafin kakek, nak. Maafin kakek. Ini semua karena salah kakek. Ucapnya sambil menangis darah. Hidung dan telinganya pun mengeluarkan darah. Kenapa harus meminta maaf? Tanya Feli sambil menangis. Ibu, bapak, dan semua keluargamu meninggal karena ulah kakek yang menyuruh dukun untuk menyantetnya. Jelasnya sambil terus muntah darah. Ya Allah, kenapa kakek tega? Kakek, terima salah. Tolong, maafin kakek. Jelasnya sambil muntah kelabang. Tapi, kenapa kakek tega? Kakek kecewa sama bapak dan ibu kakek yang memberikan semua hartanya sama dibagi rata. Padahal kakekmu hanyalah anak angkat.
jelasnya sambil menahan rasa sakit. Bawa kembali semua harta warisannya. Saya tidak butuh. Kini mereka semua telah meninggal. Itu kan yang kakek mau. Jawabnya kecewa, berdiri hendak pergi. Maafin kakek. Pintanya sambil terbatuk dan muntah darah sangat banyak, membuat Felisa kembali duduk menghampiri kakeknya. Saya maafin kesalahan kakek, tapi dosamu harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan kelak. Ucap Felisa sambil menangis dan sangat kecewa. Setelah mendapat maaf dari Felisa, kakeknya pun meninggal dunia. Dukun santet, istri kakek, anak pertama dan menantu perempuan anak kedua, termasuk kakeknya telah meninggal duluan di saat Felisa tidak sadarkan diri. Istri, anak pertama, dan yang keduanya lah yang menjadi biang keroknya. Sebenarnya kakeknya itu ikhlas kalau harta warisan dibagi rata, meskipun dengan anak angkat bapaknya. Nana, seorang pria berumur 27 tahun, berdiri meratap dan meneteskan air mata di saat batu nisan kakeknya dipasangkan. Wati yang berumur 41 tahun terus menangis sesenggukan sambil memegang batu nisan bapak mertuanya yang baru dipasangkan. Kini telah berjajar rapi 12 kuburan keluarga, 8 kuburan keluarga Felisa, dan 4 kuburan baru adalah kakek, nenek, bapak Nana, dan istri dari anak kedua kakek tersebut. Dalam kurun waktu 5 hari berturut-turut, 4 nyawa menghilang dengan hal yang sangat menyeramkan. Yang pertama meninggal adalah Ida yang berumur 75 tahun, neneknya Nana. Kejadian itu dimulai saat seorang lelaki tua berumur 80 tahun memakai ikat hitam di kepalanya, baju serba hitam, memakai kalung yang banyak sekali tengkorak kecil di kalungnya, tiba-tiba datang ke rumah kakeknya. Lelaki tua tersebut menyuruh kakek Nana untuk segera menyembelih kambing hitam saat itu juga. Berhubung keluarga kakek Nana tidak kekurangan uang, hari itu juga menyuruh anak pertamanya, Dadi, yang berumur 50 tahun untuk membeli kambing hitam. Dadi tahu tempat yang menjual kambing hitam atau embe hideng, karena dulu sebagai salah satu persyaratan menyantet keluarga Felisa, medianya adalah embe hideng. Jadi hari itu juga kambing hitam bisa dibeli Dadi. Mbak. Suara kambing hitam yang dibawa Dadi saat senja. Kemenyan pun dibakar di atas piring yang terbuat dari tanah liat. Tak luput kembang 7 rupa telah tersaji di atas nampang yang terbuat dari bambu yang dianyam. Orang Sunda biasanya menyebut nyiru. Telur ayam kampung, telur bebek, telur angsa yang cacing calang atau tidak menetas saat dierami menjadi penghias. Nasi kuning membentuk kerucut dan ayam bakar, kopi hitam, kopi susu, air putih, darah ayam yang bulunya berwarna putih. Darah kakeknya berjajar rapi dalam gelas. Daun sirih, kapur, buah palem atau jambe telah dibentuk menjadi segitiga pun siap. Rokok cerutu, rokok sriwidari, garam merah dan jarum coklat telah menyala di atas nampan. Paku kecil berkarat, silet, kelabang, belatung, cacing yang sudah mati, dan beberapa boneka kecil yang terbuat dari kain kafan membentuk manusia. Minyak mayit, minyak duyung, mani gajah dicipratkan di atas sajen yang telah lengkap semuanya. Sang dukun pun memulai ritual membaca mantra. Mulutnya terus-terusan berkomat kamit membaca mantra dengan bahasa yang tidak dimengerti. Sambil berkomat kamit, tangan dukun terus-terusan membakar kemenyan ke atas bara api yang menyala. Langit sore berwarna kemerahan, berubah drastis menjadi gelap gulita. Kilatan petir terus bersambaran, diiringi angin berhawa sangat dingin berhembus kencang. Dukun pun berdiri dari duduk sedekapnya. Kemudian golok dikeluarkan dari sarungnya.
Kambing hitam pun disembelih. Tetesan darah dari leher kambing dimasukkan ke dalam gelas kosong. Setelah terisi penuh darah, gelasnya disodorkan kepada kakek Nana. "Minum," ucapnya. Yang berumur 80 tahun tidak menolaknya. Ia langsung meneguk habis darah kambing tersebut. Kalian berdua, usapkan darah kambing itu ke wajah kalian. Ucap dukun kembali kepada Dadi dan Ratna, menantu anak keduanya Wandi. Tetesan darah di leher kambing hitam diusapkan ke wajah mereka berdua secara bergantian. "Dan kamu, Ida." Belum selesai dukun itu berbicara, Ida mengambil golok yang dipegang dukun untuk menyembelih kambing hitam. Golok tersebut digorokkan sendiri ke lehernya Ida. Darah muncrat di saat golok terlepas dari lehernya. "Pae kabeh. Ayeuna giliran marane nu pae. Pae. Ucapnya sambil ketawa cengengesan dan sangat menakutkan. Para keluarga yang menyaksikan sangat ketakutan. Selang beberapa detik setelah berucap, tubuh Ida runtuh terjatuh dengan posisi badan tengkurap. Darah terus mengalir keluar dari lehernya Ida. Tubuh, tangan dan kakinya kejang-kejang sesaat. Kemudian seluruh tubuhnya terdiam. Wandi segera membalikan posisi Ida yang tengkurap, dan saat dibalikan posisinya, wajah yang telah berlumuran darah, mata Ida yang tertutup tiba-tiba melotot sambil berucap dengan mulut yang penuh darah. "Modar kabeh." Dan Ida pun meninggal dunia. Ki, kenapa ini bisa terjadi? Bentak Wandi kepada dukun. Dukun hanya terdiam melihat hal yang terjadi kepada Ida, tidak menjawab pertanyaan Wandi. Tubuh Ida yang terbujur kaku tak bernyawa tiba-tiba bergetar hebat dan kurang dari 20 cm. Tubuhnya terangkat melayang dengan sendirinya. Mulutnya yang dipenuhi busa dan darah seketika menganga, dan siluet asap hitam tiba-tiba keluar dari dalam mulutnya Ida. Sepersekian detik kemudian, asap hitam yang keluar dari mulut Ida berkumpul dan membentuk satu sosok makhluk yang sangat menyeramkan. Kakinya seperti kaki kambing dan dipenuhi bulu hitam. Seluruh tubuhnya dipenuhi bulu hitam, namun tangannya berjari 8 dan berkuku sangat panjang. Bola matanya besar seukuran telur ayam dengan warna merah menyala. Hidungnya seperti babi, lidahnya berwarna hitam kemerahan dan menjulur panjang keluar. Gigi atas bawah dipenuhi taring sangat tajam. Air liur terus menetes di lidahnya, kepala bertanduk 3, 2 di sisi kiri dan kanan, dan satunya lagi tepat di jidatnya. Telinganya seperti kambing, dan rambut gimbal panjang sampai menyentuh ke tanah. Bau busuk bangkai sangat menyengat dari aroma tubuhnya. Perintah telah selesai. Sekarang bagian semua keluarga kamu yang mati. Ucap makhluk menyeramkan tersebut lalu seketika menghilang. Dadi Wati sangat ketakutan mendengar ucapan makhluk tersebut. Bagaimana ini, Ki? Tanya Wandi penuh kebingungan. Bagaimana apanya? Bukankah ini perjanjian kamu dahulu kepada makhluk tersebut? Sekarang semua harta mereka telah kalian nikmati hasilnya, dan keluarga mereka telah mati semuanya. Salah satu anaknya yang tersisa juga telah mati hari ini di rumahnya. Jadi anaknya Hera yang menuntut ilmu itu telah mati? Tanya Wandi. Iya, tadi malam telah dibinasakan. Dia telah kembali pulang ke rumahnya. Terus, sekarang saya harus bagaimana? Saya ragu anak itu telah mati. Makanya saya datang kemari untuk memulai kembali ritual penyantetan. Berhubung istrimu mati, berarti anakmu juga telah mati. Tapi saya ragu. Kami masih ingin hidup, Ki. Ucap Dadi memohon sambil memeluk kaki dukun. Kalian semua telah terikat kematian dengan membuat perjanjian dahulu. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kalian. Adapun caranya, anak tersebut harus hidup dan dia sendiri yang harus membatalkan perjanjiannya. Penjelasan yang mendalam
kini menyelimuti Wandi, Dedi, dan Wati. Mereka bertiga takut sekali akan kematian yang akan datang menjemputnya kapan saja dan di mana saja. Setelah memberi penjelasan, sang dukun pergi meninggalkan Wandi dan keluarganya tanpa berpaling. Setelah ketakutan beberapa saat, mereka tersadar kembali akan jasad yang telah terbaring kaku. Jasad Ida pun dibawa ke dalam rumah sebelum memberitahu warga kalau Ida sudah meninggal. Wandi menyuruh semua keluarganya yang diberitahu terlebih dahulu dan mengatakan kepada keluarganya kalau Ida bunuh diri. Menutupi kenyataan yang ada, jasad Ida pun dimandikan oleh keluarga. Leher yang menganga karena gorokan golok ditutupi lakban dan barulah ditutupi kain kafan. Setelah jasad Ida memakai kain kafan, barulah kabar duka diumumkan kepada para warga kalau Ida telah tiada. Dan jasad Ida pun dikuburkan di samping kuburannya Eneng. Semua keluarga pun berkumpul di rumah duka, yaitu rumahnya Wandi. Siang pun berganti malam di saat semua keluarga terlelap tidur. Tepat jam 3 dini hari, Dedi teriak histeris ketakutan membangunkan semua keluarganya. Ampun, jangan bunuh aku, ampun. Teriakan Dedi sambil bersujud memohon di ruang tamu membuat keluarga besar Wandi kaget akan tingkahnya. Dedi yang bersujud dan terus memohon entah kepada siapa. Tiba-tiba kepalanya terangkat dari sujudnya, kemudian tubuhnya pun berdiri dengan sendirinya. Ampun. Ucap Dedi terbata-bata sambil memegang lehernya sendiri, seakan ada sesuatu yang mencekiknya. Tubuh Wandi pun terangkat melayang sampai kepalanya menyentuh plafon. Dengan tangan yang memegang leher seperti tengah berusaha melepaskan cekikan. Suara ampun yang keluar dari mulut Dedi pun perlahan tidak terdengar lagi. Tangan yang memegang leher pun jatuh terkulai. Lidah Dedi menjulur keluar dan mata melotot. Kemudian, brak, tubuh Dedi jatuh ke lantai. Kini Dedi telah tak bernyawa, lehernya hitam lebam. Nana anak Dedi terus menangis histeris, menyaksikan sendiri bapaknya meninggal dengan mata kepalanya sendiri. Istri dan anaknya Dedi terus memeluk tubuh bapaknya yang kini telah tak bernyawa. Kamu yang tabah, Ucap Wandi sambil mengusap pundak cucunya. saya melihat makhluk tersebut. Dia yang membunuh bapakku dengan mencekik lehernya. Ucapan Nana mengagetkan seluruh keluarga Wandi. Kita semua, keturunan kakek akan mati. Itu yang diucapkan sosok tersebut saat mencekik bapak. Wati dan Wandi langsung duduk menangis mendengar ucapan Nana. Jelaskan semuanya sebelum kami mati juga. Ucap Nana dengan nada sinis kepada kakeknya. Ini semua salah kakek. Semuanya salah kakek. Ucapnya membuka pembicaraan sambil menangis. Tidak kek, ini semua salah Wati juga. Wati ikut berbicara. Sedikit penjelasan, Wandi mempunyai 4 anak dan semuanya telah berumah tangga kecuali anak yang keempat yang telah meninggal. 9 tahun yang lalu, Bani meninggal di saat ia berumur 30 tahun. Setelah ratusan hari kematian kakeknya, semua harta peninggalan seperti sawah, tanah, kebun, toko bangunan, kontrakan, emas, uang yang sangat banyak telah disiapkan dan hendak dibagi rata. Namun anehnya, kakek Felisa sama sekali tidak menginginkan harta tersebut. Ia hanya meminta tanah yang telah dibangun menjadi rumahnya dan rumah anak-anaknya saja. Sedangkan semua peninggalan harta yang lainnya sama sekali tidak tahu. Uang dalam koper, sertifikat tanah, sawah dan bangunan, bagian harta yang telah dibagi rata siap diberikan kepada kakek Felisa, namun ditolaknya. Buat kamu saja, Ban. Ucap kakek Felisa hanya menerima koper berisi emas, uang, dan sertifikat lalu disodorkan kepada Bani. Kakek ini bercanda. Itu warisan buat kakek. Gak apa-apa, kakek ikhlas. Jawabnya penuh senyum. Beneran, kek. Di saat koper dibuka dan semua uang di dalam tas dipegang Bani, tiba-tiba tubuhnya kejang-kejang.
Dan setelah beberapa saat kemudian Bani meninggal dunia. Dua kakak beradik yang sangat harmonis berubah drastis setelah kematian anaknya Wandi. Apalagi di saat ibu dan Dadi mengunjungi orang pintar. Setelah beberapa hari Bani meninggal, yang mengatakan kalau kakeknya Felisa tidak menginginkan harta warisan bapaknya itu. Karena tidak mau dibagi rata, melainkan ingin semua hartanya. Dan Bani menjadi orang pertama yang meninggal karena keserakahan kakek Felisa. Dengan meminta bantuan dukun santet, dan dukun santetnya bukan orang sembarangan, dia paling sakti di Tatar Pakuan. Adapun yang bisa menandingi kesaktiannya, adanya di ujung kulon suku pedalaman tanah Pajajaran. Setelah mendapat penjelasan itulah, Wandi, istri Dadi dan menantu anak keduanya, jadi sangat benci terhadap keluarga Felisa. Kemudian, keluarga Wandi meminta alamat dukun yang akan dituju kepada orang pintar tersebut. Alamatnya pun diberikan. Mereka berempat pergi ke ujung kulon untuk mendatangi dukun tersebut untuk meminta bantuan. Wandi tak ingin semua keluarganya mati karena keserakahan kakak angkatnya dan memutuskan untuk melawan. Singkat cerita, sampailah Wandi berserta keluarganya ke rumah dukun tersebut. Siapa saja nama-nama yang harus aku santet? Sambung sang dukun yang tengah duduk di teras rumahnya. Nama seluruh keluarga kakak Wandi pun dituliskan Dadi. Kalian yakin ingin membinasakan seluruh keluarganya? Tanya dukun sambil membawa nama seluruh keluarga kakak bapaknya yang telah dituliskan Dadi. Daripada semua keluarga kami yang mati duluan, lebih baik semua keluarga mereka yang mati, ucap Ida. Tapi ada resikonya. Jika salah satu keluarga kakakmu ada yang selamat dan dia melawan, maka sang kegelapan akan membunuh semua keluarga kalian. Ucapan dukun membuat keluarga Wandi terdiam. Bagaimana? Tanyanya kembali. Tapi... ucap Wandi. Jikapun kalian tidak mau dan memutuskan untuk pulang, sang kegelapan akan membunuh kalian. Jelas dukun sambil menyikat giginya menggunakan daun sirih. Dukun tersebut seorang perempuan yang sangat tua. Baik, jawab Wandi ketakutan. Kek, apakah semua persiapan sudah lengkap? Tanya dukun. Sudah, Nek. Jawab kakek tua keluar dari rumah dukun tersebut. Kamu sembeli kambing hitam itu. Tadah semua darahnya ke dalam kendi ini. Pinta kakek tua sambil memberikan golok dan kendi yang terbuat dari tanah liat. Kambing hitam yang terikat di bawah pohon halaman pun disembeli Wandi, dan darahnya ditadah Dadi. Disaksikan dukun, suaminya, Ida dan Wati. Masuklah mereka semua ke dalam rumah, yang ternyata isi rumah dukun tersebut dipenuhi benda-benda mistik. Kendi darah kambing pun diletakkan di atas nampan. Kini, semua syaratnya telah lengkap, ucap dukun perempuan yang sudah duduk bersidekap di depan nampan penuh sesajen. Di depan nampan tersebut ada sebuah batu seperti batu nisan, namun ditutupi kain kafan. Ayam bakar utuh, nasi tumpeng, bubur hitam, putih, dan merah. Bunga 7 rupa, air 7 warna berjejer dalam gelas. Bara api dari piring tanah liat telah menyala. Gulungan rambut, paku, silet, belatung, kelabang, ular hitam, ulat bulu berbaris rapi dalam toples. Dan 11 boneka seperti manusia, dibungkus kain kafan juga ikut berjajar. Kemudian sang dukun membaca mantra yang lumayan lama. Angin berembus pelan menyibakkan kain yang menutupi pintu kamar. Sosok hitam besar bertanduk keluar dari dalam kamar. Perlahan berjalan mendekati dukun yang tengah berkomat-kamit membaca mantra. Lalu duduk di atas batu di depan sajen yang ditutupi kain putih. Makhluk menyeramkan tersebut mengambil satu persatu air 7 warna dalam gelas dengan tangannya, dan satu persatu dihirup dengan hidungnya. Bunga 7 rupa pun digenggamnya dan dihirup. Kemudian kendi yang berisikan darah kambing diminum oleh sosok tersebut.
Ku terima semua tugasmu. Ucap makhluk tersebut seketika menghilang. Setelah makhluk tersebut menghilang, sang dukun mengambil 2 boneka dan memasukkannya ke dalam bara api. Seketika 2 boneka tersebut terbakar hangus. Kemudian mengambil 1 boneka lagi dan diletakkan di telapak tangannya. Perut boneka tersebut ditusuk keris yang telah disediakan. Setelah perut boneka tersebut menganga, paku, silet, belatung, kelabang, gumpalan rambut dimasukkan paksa ke dalam perut boneka tersebut. Dengan santainya, sang dukun menjahit kembali boneka di bagian perutnya. Setelah dijahit, boneka tersebut ditusuk menggunakan paku sangat panjang sampai menembus perut dan punggungnya. Kemudian dukun tersebut mengambil kembali 2 boneka lagi. 1 boneka ditusuk silet, paku, ditaburkan belatung, kelabang, dan di perutnya dililit rambut, kemudian disiram menggunakan air berwarna kuning dan merah. Dan 1 boneka lagi digeprek bagian kepalanya sampai pecah menggunakan batu yang telah disiapkan. Kemudian sang dukun mengambil 2 boneka lagi, lalu keduanya dimasukkan ke dalam toples yang berisikan penuh air dengan menggunakan pemberat batu kerikil yang diikat. 2 tersebut pun tenggelam di dalam toples. Untuk 3 boneka ini, biarkan muridku yang melakukannya. Sekarang kalian semua pulang, ucap dukun perempuan. 1 bonekanya lagi, Nyai? Tanya Wati memberanikan diri bertanya. Kelak, dia yang akan memutus semua ikatan dan melawan, jawab dukun. Wandi dan keluarganya pun pulang sambil membawa 3 boneka yang diberikan dukun untuk dikasih kepada muridnya, yaitu orang pintar yang mengatakan kalau kakak Wandi yang menyantet duluan. Singkat cerita, setelah perjalanan sangat panjang dan memakan waktu berhari-hari, Wandi telah sampai kembali ke rumah muridnya dukun. Kemudian menjelaskan kembali semua kejadian yang telah dialami mereka berempat sambil memberikan 3 boneka. Dan Wandi pun disuruh menyiapkan kambing hitam, ayam putih bulunya, ular hitam, dan beberapa jenis sajen lainnya. Namun Wandi meminta waktu untuk pulang dulu ke rumah dan beristirahat, terlebih lagi telah kehabisan uang. Sang murid dukun pun mengerti dan memakluminya. Kemudian setelah 4 hari perjalanan, Wandi, Ida, Dadi, dan Wati pun pulang ke rumah. Betapa bahagianya mereka berempat saat sampai di rumah dan mendapat kabar kalau suami dan anaknya Neng mati gosong terbakar. Hera dan kakak Wandi mati tenggelam dalam sumur. Cucu mati tertabrak pecah di bagian kepalanya. Anaknya mati karena muntah paku dan rambut dan kelabang. Kemudian istri kakaknya mati karena pecah di bagian punggungnya. Kini yang tersisa tinggal Neng, suami cucu, suami Hera, dan Felisa. Ternyata semua yang dilakukan dukun tersebut telah menjadi kenyataan. Selang beberapa hari kemudian, Dadi mendatangi kembali rumah muridnya dukun sakti sambil membawa kambing hitam dan persyaratan lainnya. Namun anehnya, setelah semua persyaratan lengkap dan proses penyatetan dimulai, ketiga boneka tersebut tidak hangus dibakar, tidak bisa ditusuk, tidak bisa ditenggelamkan dalam air, yang menandakan ketiga manusia sebagai korbannya telah meminta bantuan ke orang pintar ataupun nyai yang membuat boneka tersebut tak bisa dilukai. Namun, sang dukun tidak berhenti dan terus berusaha, hingga akhirnya di bulan ketiga, 4 dan 5, mereka pun mati semua. Dan yang tersisa hanya Felisa seorang, seperti yang diucapkan dukun sakti tersebut. Dan kini, cerita kembali lagi ke waktu ayah Nana meninggal. Nana, ibunya, suami Wati, beserta keempat anaknya, dan sepasang suami istri anak ketiga Wandi, beserta 2 anaknya, sangat tak percaya akan hal yang diceritakan Wandi. Kenapa kalian semua tega membinasakan seluruh keluarganya demi menyantetnya? Bentak Sardi yang berusia 55 tahun, anak ketiga Wandi. Saya tak percaya kalau keluarga mereka menyantet Bani. Bukankah Bapak tahu kalau Bani sejak kecil sudah mempunyai penyakit jantung? Bentak anak kedua. Maafin Bapak, Ucap Wandi penuh penyesalan. kau juga Wati.
ucap suami sangat marah. Wati hanya menatap dengan tatapan kosong kepada suaminya, lalu tersenyum menakutkan. Paeh kabeh. Tiba-tiba Wati berucap demikian. Lalu mulut Wati mengangas sangat lebar dan sesuatu keluar dari mulut Wati. Ternyata yang keluar dari mulutnya adalah ular hitam berukuran tangan orang dewasa. 30 cm, ular tersebut keluar dari mulut Wati dan mematuk keningnya Wati. Lalu ular tersebut masuk kembali ke dalam mulut Wati. Seketika, tubuh Wati kejang-kejang dan mulutnya mengeluarkan busa dan Wati pun meninggal dunia. Semua keluarga Wandi histeris sangat ketakutan. Menyaksikan sendiri dua keluarga mereka mati, sangat mengenaskan dengan hal di luar nalar. Di keesokan paginya, kabar duka diumumkan kembali kepada para warga, dan dua jasad pun dikuburkan berdampingan dengan kuburannya Ida. Kematian keluarga Wandi jadi bahan perbincangan warga, karena dalam waktu dekat, mereka meninggal seperti keluarga kakaknya. Setelah dua jasad dikuburkan, Wandi dan keluarganya tidak pulang ke rumah, melainkan mengunjungi rumah kakaknya. Sedikit penjelasan, rumah Wandi dan kakaknya hanya berbeda ke RT-an, namun masih satu kampung. Dan di saat Wandi sampai di rumah kakaknya, ternyata di rumahnya Hera ada 4 orang pria yang tengah duduk di lantai teras depan rumahnya. Yang ternyata itu adalah Kiai Sepuh dan 4 orang santrinya. Assalamualaikum. Ucap salam Wandi di luar pagar. Waalaikumsalam, jawab serentak. Kemudian Wandi dan Kiai pun saling memperkenalkan diri, dan Wandi menceritakan kembali semua kenyataan yang ada kepada Kiai. Kiai mendengarkan sangat seksama semua penjelasan dari Wandi. Taubatlah sebelum terlambat. Ucap Kiai setelah Wandi menceritakan semuanya. Tapi di saat Wandi memohon ampun kepada Tuhan, seketika dia tidak sadarkan diri. Bawa pulang kembali ke rumahnya. Insya Allah, saya pasti bantu keluarga kalian. Namun kunci utamanya ada pada Felisa yang tengah pingsan. Karena lelembutannya tengah dibawa oleh makhluk yang membunuh keluarga Felisa dan keluarga kalian. Jelas Kiai setelah keluarga Wandi meminta bantuan. Setelah berucap terima kasih, Wandi pun dibawa pulang dengan kondisi tidak sadarkan diri. Belum lama keluarga Wandi pergi, Felisa membuka matanya setelah pingsan selama 3 hari. Sang Kiai pun tak langsung menjelaskan semuanya kepada Felisa, hanya saja terus berucap, Tuhan pun Maha Pemaaf. Dan 2 hari setelah kesadaran Felisa pulih sepenuhnya, Kiai menyuruh Felisa untuk pergi ke rumah kakeknya. Di sana ia akan tahu semua kebenarannya. Mau bantu atau tidak tergantung pada Felisa sendiri. Yang jelas, Kiai hanya memberikan saran, jangan menjadi sebuah dendam. Kamu dan Nana yang akan menjadi kunci utamanya. Itulah yang diucapkan Kiai sebelum pergi ke rumah kakeknya. Kini Felisa tahu semuanya setelah Wandi menceritakan semuanya dan meninggal dengan hal yang tak wajar. Jadi semua penyebab kematian keluarganya karena ulah kakeknya sendiri. Apakah kalian juga menangisi kepergian keluargaku dulu? Tanya Felisa melihat semua keluarga Wandi menangis di atas kuburan. Iya, kami semua ikut menangisi kepergian seluruh keluargamu dulu. Jawab Ibu Wandi. Kami yang masih hidup tidak tahu menahu dan ikut campur, Vel. Jelas anak ketiga. Di mana rumah dukunya? Tanya Felisa. Kita hanya diberi alamatnya saja sebelum bapak meninggal. Tidak tahu di mana rumahnya. Setelah berunding, Nana dan Felisa pergi ke rumah muridnya dukun. Namun, betapa kagetnya mereka berdua di saat sampai ke tempat tujuan, karena rumah sang dukun telah hangus terbakar habis, termasuk dukunnya yang telah mati ikut terbakar. Kini, mereka berdua kebingungan karena orang yang dituju untuk ditanyakan alamat gurunya telah tiada. Mereka pun memutuskan pulang kembali ke rumah untuk menanyakan kepada Kiai bagaimana solusinya. Di saat mereka tengah beristirahat perjalanan untuk mengisi perut yang lapar, karena saatnya berbuka puasa. Di dalam warung tersebut,
ada seorang pria parubaya yang tengah berbuka puasa juga. Assalamualaikum. Sapa pria parubaya sopan kepada Nana dan Felisa setelah makan. Waalaikumsalam. Pulanglah, tak perlu ada lagi yang dikhawatirkan. Tiba-tiba, pria parubaya tersebut berucap demikian. Maksudnya, Pak? Dukun yang menyantet keluarga kalian juga telah mati. Ini kan yang kalian ingin dapatkan. Jawabnya sambil memberikan sebuah boneka santet yang berbentuk manusia menggunakan kain kafan. Belum sempat Nana dan Felisa bertanya, sosok hitam tinggi besar tiba-tiba menampakkan wujudnya. Berani sekali kau membawa benda tuan kami manusia. Tuanmu telah mati, mau kamu mati seperti tuanmu? Siapa kamu sebenarnya? Saya hanya seorang makhluk yang beriman kepada Allah dan mencintai Nabi Muhammad. Kubunuh kau, Ucapnya saat marah. Kamu kenal Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Saya juga sangat mencintainya. Jawab pria parubaya itu. Pantas saja kamu berani karena kamu muridnya rajanya para wali. Saya tidak mengaku muridnya beliau, tapi saya sangat mencintai dan mengagumi beliau. Putuskan semua ikatan kematian keluarga ini. Kalau tidak mau, giliran kalian semua yang binasa. Tegasnya. Baik, saya mengerti dan saya akan pergi. Jawabnya lalu menghilang. Setelah makhluk tersebut menghilang, pria parubaya tersebut mengenalkan dirinya. Nama saya Dadan. Saya salah satu santrinya Kiai Sepuh, dan saya ditugaskan Kiai untuk membantu kalian berdua. Sekarang pulanglah, semua telah selesai. Jelasnya, akhirnya Nana dan sisa keluarganya selamat dari santet. Demikianlah kisah akhirnya. Semoga cerita ini dapat menjadi pembelajaran untuk kita semua. Jangan sampai karena harta warisan akan menjadi seperti ini. Sebenarnya banyak kasus sih tentang harta warisan yang mengakibatkan pertarungan atau perselisihan antara keluarga, yaitulah harta membutakan mata manusia. Jadi Mimin harap kita sebagai manusia yang beriman tidak akan mengulangi kesalahan yang sama seperti itu. Ya udah, Mimin mengucapkan banyak terima kasih untuk sahabat pendengar yang telah mendengarkan sampai akhir. Tunggu cerita lainnya di video selanjutnya. Mimin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.